أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, hal yang luar biasa ya, sering sekali ini dijadikan Tuhan kebahagiaan. Cinta itu dalam bahasa Arab hukum biji. Kalau biji itu menghasilkan kecambah. Cinta itu biji, setelah menghasilkan kecambah, bijinya sudah tidak ada, adalah seperti sampai akhirnya tumbuh jadi pohon dan berjuanglah dia untuk menumbuhkan biji-biji yang lain. Jadi cinta itu datangnya di awal saja, terdorong kita untuk berumah tangga kalau cinta kepada sesama kita. Kemudian setelah itu sudah, jangan berharap ada lagi cinta. Karena dari situ tugas kita adalah menumbuhkan cinta-cinta yang lainnya, biji-biji yang lainnya. Karena ada orang yang ayo sepanjang perjalanan rumah tangga pengen dicintai. Hei, sepeda, namun lain sudah bukan hope lagi. Itu. Jadi sering kita menganggap bahwa hope ini harus ada terus. Tidak. Kalau ada terus jadi naon, jadi nggak akan pernah jadi pohon. Kan itu ya. Nah, menumbuhkan pohon dan berbuah, buah menghasilkan biji-biji yang lain. Sama semua cinta seperti itu. Karena itu di dalam surat Nur tidak disebutkan, di dalam surat Rum tidak disebutkan bahwa litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan, bukan hubban, untuk membuat kamu sakinah dan membuat kamu mawaddah. Mawaddah ini memperjuangkan adanya kasih sayang, diperjuangkan. Model usia kita sudah usia harus berjuang untuk menjaga kasih sayang, agar kasih sayang itu ada sampai akhir hayat. Bukan lagi cinta, ada bahaya sok greget kene geus aki-aki udah sok. Kebayang gede udah siananya aki-aki belum ini atau para rotor. Jadi sudah bukan itu lagi. Nah, kemudian dari cinta apa yang kita harapkan? Karena pada saat kita mengalami cinta, ini ada kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu bukan di dalam cinta. Cinta dan kerinduan ini adalah motivasi yang membuat kita betah hidup. Sekarang ada sakit-sakit, gerges-gerges badan, cintai sesuatu, rindukan sesuatu, pasti akan sehat, akan semangat. Ibu ingin suaminya sehat, ibu jadi seorang yang bikin greget suami, yang menyenangkan tentunya, ulah greget pika sebelah, bikin suami rindu kepada ibu. Bagaimana kerinduan seperti apa ya? Kerinduan yang suami betah pulang, lintas kuno agar engkau pulang. Itu lintas kuno ilaiha, agar engkau pulang kepada istri. Ilaiha, kepada istri. Kenapa pulang? Karena ada kerinduan. Kalau tidak ada kerinduan, bagaimana mau pulang? Bagaimana sudi untuk pulang ke kita? Tadi malam saya ngobrol dengan pasangan yang baru sebulan menikah. Ustaz, kan kerja itu 10 jam. Ini suami saya bisa sampai 14 jam. Wah, kadang-kadang lembur, kadang-kadang rapat, kadang-kadang pulang malam. Ya, baru sebulan. Ya. Baru sebulan suami udah dijajah, apalagi nanti bertahun-tahun. Assalamualaikum. Jadi cinta itu pengalaman kita itu indah, rindu itu indah. Ya, itu yang harus kita tahu, bahwa ternyata untuk menyehatkan diri, menyehatkan jiwa kita yang secara psikosomatis bisa menyehatkan badan kita,
itu hadirkan kecintaan, ada cinta tanah air. Orang-orang yang cinta tanah air, mereka semangat hidupnya, jarang yang sakit, tahu-tahu rubuh maut. Orang yang cinta agama, sampai berjuang jauh-jauh kan, di mana di Afghanistan berbukit-bukit kan itu, dia sehat ya, bahkan kuat kan cinta tanah air. Belum lagi ada yang cinta kepada mobilnya, wah dioprek aja mendadak sehat kan. Ada cinta pekerjaan, bukan mencintai suami, bukan mencintai istri, tapi jadikan cinta kita untuk menumbuhkan hub-hub yang lainnya, biji-biji yang lain. Ini penting sekali. Kemudian untuk apa itu? Konon kabarnya cinta itu membahagiakan. Padahal kebahagiaan itu bukan itu, sudah jelas kan diajak oleh Allah untuk bahagia. Hayya 'alal falah, mari kita berbahagia. Itu diajak kapan? Sholat. Itu bahagia itu. Kalau sholat itu gitu, sholat itu la sholat liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak disebut sholat orang yang tidak berzikir di dalamnya. Kemudian la taqrabus sholat wa antum sukar, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan kamu mabuk, artinya itu mabuk minuman keras. Sekarang jangan kamu dekati sholat kalau kamu tidak tahu apa yang kamu baca. So, kalimatnya, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Kan hadisnya kalimat berikutnya begitu. Jadi sholat itu punten ya, paksa aja lah, beli buku pulang dari sini kalau nggak punya, pahami bacaan sholat supaya sholat kita berdesah. Dari sholat kita hanya sekedar nyanyi, mas, seperti kita nyanyi lagu Prancis tidak tahu artinya kan apa. Tapi kalau tahu artinya mungkin bisa nangis tidak. Demikian juga dengan sholat. Coba pahami sholat isinya, artinya apa itu? Nah itu, jangan kamu sholat sebelum kamu tahu arti. Hadirin ingin bahagia, sholat. Terus di dalam sholat betul-betul ada zikir. Ingat betul-betul kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Pencipta, Allah penguasa kita. Ada zikir. Bahkan ketika kita sedekah bersyukur nggak sih bisa begini? So, orang yang sudah rukyah kiai terus. Untuk berzikir, terus bersyukur nggak bisa ruku. Ada orang tidak bisa ruku, ada orang tidak bisa sujud. Dari situ saja sudah sederhana sekali kebahagiaan dari Allah. Jadi ingin bahagia, hayya 'alal falah, mari kita dapatkan kebahagiaan. Saat kapan? Saat sholat. Bahagia itu saat cinta kita terpenuhi. Saya pengen motor itu. Kangen saya setiap ada motor itu lewat, malah itu jadi penyakit ain. Saya pengen kepada yang cantik, setiap si cantik itu lewat, saya tatap. Sampai suatu saat ketika si cantik itu lewat, saya tatap, saya nabrak tiang listrik misalnya. Itu penyakit ain. Kenapa kita tidak bahagia saja ketika kita sholat? Padahal sholat ini membuat kita harusnya ya, kalau zikir kita kagum gak sih sama Allah? Kalau kagum, gembira nggak saat kita ketemu? Kang Yudi punya problem, masih muda nih, umur 20-an lah. Berproblem begitu dahsyat, tiba-tiba Kak Bogo datang yang sangat dirindukan dan mengagumkan, hilang yang ada problemnya. Ayo, kumangke nyairok. Ya ntar melengkeng lah, gimana nanti aja, yang penting sekarang ini dulu, penuhi dulu cintanya. Jam sumbing Kang Doni. Nah itu. Jadi rasa cinta yang kita anggap kebahagiaan sebetulnya bukan di situnya, tetapi pada saat kalau ingin bahagia, sholat, temui Allah. Sebelum menemui Allah, terus kita drill, kita latih, kagumi Allah. Dan saya pikir saya ketemu Siti Nurhaliza dan Bogo, sumpah masalah mah ayah. Coba kalau Siti Nurhaliza saya rindukan, saya cintai, pas ketemu biar hilang semua, masalah hilang. Jadi ingin bahagia, temui. Caranya zikir. Seperti kebahagiaan saya dulu waktu masjid kita bangun ini, saya mikir ini suaranya dari mana ya? Sound systemnya bagus gak ya nanti? Merek apa? Untung ada ahlinya, Kang Dodi nuhun, Kang Dodi. Ada ahlinya memasangkan sound system buat kita semua. Berat, hasilnya bagus.
Suara saya pun jadi siga bluri. Jadi siga suara bluri kan. Sound systemnya Kang Doni. Masya Allah, itu luar biasa. Satu kebahagiaan terpenuhi. Tapi itu parsial, itu sedikit-sedikit aja. Kita pengen yang abadi, yang setiap saat kita butuh itu ada Allah. Karena itu dalam surat Al-Mu'minun disebutkan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang beriman. Orang beriman itu bahagianya sebelah mana? Kagumnya kepada Allah. Kalau sudah kagum sama Allah, dengan iman tenang gak sih? Terus Allah kita tahu pengasih penyayang, tenang. Kang Boy punya masalah dengan ginjalnya, tahu Allah pengasih penyayang. Bahagia gak bahwa Kang Boy selama ini diampuni oleh Allah? Bahagia lah. Jadi seperti, diampuni oleh Allah, beres. Kalau kita tidak punya problem, tidak punya sakit, sehat terus, bagaimana caranya Allah mengampuni kita? Bersedekah. Sedekahnya dipaksa ke rumah sakit atau kita keluarkan? Kan gitu. Cik, mending dipaksa atau mending kita ngeluarin? Itulah Kakang Dodi bener pasang. Udah, saya pikir dia ingin sehat lah. Ya, tidak mau ada problem yang tiba-tiba datang. Ayo udahlah, sound systemnya dari saya, Cik Kang Dodi siap. Jazakumullah, kasih lah. Nempel, dan tentu ada kebaikan dari Allah. Ada yang sudah sakit terus sedekah, syukur kalau terus sembuh. Ada yang sudah sakit terus sedekah, nggak apa-apa, nggak sembuh juga. Dengan bersedekah kita semakin yakin bahwa Allah yang maha baik bersama kita. Allah yang maha baik bersama kita. Jadi pemahaman yang harus hadir. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia orang yang beriman. Siapa? Orang yang tahu persis siapa Allah. Karena kita diizinkan menemui Allah setiap saat. Begini, ada ustadz yang menjelaskan, berdoalah saat sujud terakhir, karena saat sujud itu adalah saat yang paling dekat, yang paling dekat dengan Allah. Saat dekat dengan Allah dan saat tahu Allah itu pengasih penyayang, itu kan luar biasa ya. Gini, ibu tidak lah kepada si bapak itu, tapi tahu bapak itu bagi pisan, dan semua orang ngaku bahwa itu bagi pisan sama siapapun. Kira-kira jadi enakan nggak ketemu dia? Nyaman kan? Bahkan punya masalah juga jadi beresin sebentar dan berhenti. Betul-betul orang mengagumkan. Kalau kagum nggak salah-salah mah ya nilainya 7, 8, nilainya bukan sudah 10 kagum bisa udah seneng. Lagi punya masalah, tiba-tiba presiden datang ngaleng, kau kan tunggu pengunjung ngaleng, apa kabar? Dan itu soalnya apa kabar? Kira-kira langsung dengerin. Saat itu hilang. Demikian juga kepada Allah. Apa yang 5 kali sehari kita paling tidak. Buat kita mah usia saya ini 6 kali lah setiap hari, ya kan? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud 7 kali. 7 kali setiap hari kita bertemu dengan Allah, menenteramkan pisan, karena kita sangat tahu Allah masih berdaya, karena kita sangat tahu apa yang ada pada diri kita semuanya dari Allah. Bu, ibu sadar nggak? Sadar. Ibu kebahagiaan nggak? Kalau semua yang ada di rumah ibu itu dikasih oleh Kang Bambang bisa, semuanya dari mulai keran sampai kulkas, TV, semuanya dari Kang Bambang. Kira-kira dia datang, kita hormat ya? Karena semua dari dia kan. Dan dia nggak minta apa-apa tanpa pamrih. Hormat Pak, kudu. Tapi dia tanpa pamrih, dia tidak minta. Bahkan dia tidak pernah nanyain gimana kulkas itu, TV jalan. Nggak pernah nanyain, bisa aja seperti itu. Senang nggak? Senang ketemu beliau. Saya senang ketemu hadirin semua. Kenapa? Masjid berdiri gara-gara kita semuanya. Saya senang ketemu Kang Dodi karena apa? Sudah dicoba suara saya jadi merdu sekali. Senang. Apalagi kalau kita tahu dari pintu depan sampai belakang dan isi badan kita semuanya dari Allah. Senang gak sih? Terus ketemu dengan Allah. Kalau ketemu langsung kira-kira luas Pak. Luas oleh Allah tidak dibuat langsung. Maha gaib. Maha gaib itu apa? Yang gaib saja tidak bisa melihat Allah. Malaikat saja kalau tidak dengan izinnya tidak bisa melihat Allah. Jin tidak bisa melihat Allah kalau tidak diizinkan oleh Allah.
Padahal ini juga kayak itu yang disebut maha gaib. Jadi subhanallah, kita ketemu saja sudah, nggak usah ketemu lah. Semuanya dari Mas Bambang, semuanya seisi rumah semuanya. Terus Mas Bambang ngechat, apa kabar? Mas, alhamdulillah ngadek kira-kira di chat sama dia, ngadek deh. Dan kita udah GR aja ngerasa dicintai. Padahal Mas Bambang kan semua orang kayak gitu. Luar biasa, dan apalagi kita tahu bahwa seisi diri kita, seisi rumah kita, dan semua yang hadir dalam kehidupan kita semua dari Allah. Semua. Qad aflahal mu'minun. Kemudian siapa orang mukmin dalam ayat surat Al-Mu'minun ini? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang sholatnya khusyuk. Seperti apa sholat khusyuk itu? Trainingnya, latihannya, sebelum sholat kita sadar bahwa kita akan menghadap yang maha pengasih, maha penyayang. Sebelum sholat, kita ini mau sholat dulu, kita tahu oh, sebentar lagi saya akan bertemu dengan Allah yang maha pengasih. Saya siapkan semua urusan kasih sayang saya. Dengan yang maha suci kita akan ketemu dengan Allah yang maha besar, maha suci. Oke, saya akan sucikan diri saya. Saya akan jaga sebelum sholat ini lisan saya, mata, telinga, penglihatan saya, hati saya akan jaga karena saya akan menghadap yang maha suci. Umat Islam setiap mau sholat melakukan itu kira-kira balagir mas, balagir bisa, nggak akan ada. Terus Allah teh maha baik, karena Allah maha baik kira-kira kita akan berbuat baik nggak sebelum sholat? Karena ingin kita mendapatkan maha baiknya Allah. Jadi itu khusus sebelum sholat. Kemudian di dalam sholat sing sadar. So, saya pernah, jujur saya lagi sholat, saya pas datang, teteh, sebentar abah lagi sholat, ngobrol lah. Ibu saking sayang dan cinta serta rindu dan hormatnya ibu ke bapak, ibu lagi sholat, mungkin gak sih nyaut ketika dipanggil oleh suami? Bisa saja kalau tidak khusyuk di dalam sholat. Allahu Akbar, sekedar kopinya, sekedar ngarios. Ada orang yang belum salam, belum apa juk nantung ya. Umur 60 tahun kalau kalau kira pengalaman. Iya kan, 60 tahun kalau juk peko kayaknya asli nama belum lah, yang muda-muda belum. Kami tuh gitu. Pas sudah beres sholat isya atau subuh, isya lah itu 1000. Alias, salah macamnya, akhirnya diulang lagi. Tapi ayah acara alias itu tidak khusyuk dalam sholat. Sin khusyuk sadari bahwa kita sedang sholat. Ada ngalamin ke sholat, 100% ngalamin. Ada ingat sesuatu, ada ingat yang barusan kejadian misalnya sebelum sholat ada sesuatu, ada obrolan tertentu, kemudian beres sholat, coba tadi kita ulang ngobrol ini, ayah begitu. Kenapa? Bukti bahwa setan ada. Dekat nonton telenovela atau TV atau drama Korea, mual. Iya, ada kan sudah. Ingat kemana? Khusyuk. Tak khusyuk di dalam sholat. Sehingga nonton drakor. Sampai kata nangis. Pernah kita mendengar Imam Masjidil Haram nangis? Imam Masjidil Haram nangis tidak nonton drakor. Dia membayangkan seperti itu, kekhusyuan. Itu khusus di dalam sholat. Kemudian khusus sesudah sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang di dalam sholatnya khusus. Di luar sholat, sesudah sholat sadar betul, saya sudah bertemu dengan Allah, saya harus hati-hati. Artinya kalau sudah ketemu sama Allah, kita tahu persis seperti apa Allah. Satu saat dalam sebuah musyawarah partai, saya datang ke sana, ketemu dengan ketua umum, ketemu dengan ini. Saya sebagai fotografer motretan dan itu tadi, dan saya tahu isi apa strategi partai. Sebulan dari sana, saya kan hati-hati kan. Lu kuning partai emang kiri, wah berarti saya nggak boleh gini, berarti nggak boleh gini kan itu ya. Akan hati-hati. Sama ketika kita sholat juga, Allah maha pengasih, maha penyayang. Di balik itu ada neraka yang dahsyat. Kira-kira kita takut gak menghadapi neraka? Takut gak kehilangan kasih sayang Allah? Takut. Kalau begitu saya harus minta ampun kepada Allah. Oke, istighfar terus, pasti diampuni? Pasti. Ciri orang yang diampuni apa? Yang permanen, dia sudah tidak lagi mengulangi kesalahan.
bukan tidak mengulangi, tapi takut kalau mau salah. Istri yang terus istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, biasa nyentak kepada suami. Papa, ayo sentak-sentak di rumah tidak cowok-cowok. Ayo bukan dulu. Kucing pas ya. Setelah istighfar dan diampuni oleh Allah secara permanen, saya yakin suasana itu tidak akan terjadi lagi. Yakin bisa. Tidak berani lagi kita melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kita tahu kita minta ampun. Kalau seriusnya minta ampun, minta ampun itu bisa saja astagfirullahaladzim, biasa, udah. Ada minta ampun yang serius. Ini Pak, Bapak pernah melakukan kesalahan yang Bapak anggap besar, dan Bapak tahu itu kesalahan besar. Terus Bapak istighfar dan tidak mengulangi lagi, pernah? Ada ya, semua ada. Kita anggap itu besar, astagfirullahaladzim, mual sekali-kali diri, udah mual astagfirullah, udah. Itu namanya istighfar, itu diampuni. Jadi nah sekarang kita pertanyaannya sudah diampuni belum berapa? Insya Allah untuk hal-hal tertentu ada yang belum diampuni, ada. Ayat-ayatnya sudah seperti dosa bersama suami belum, dosa kepada istri belum. Kalau masih ada hal buruk, pikiran buruk tentang mereka dengan istri kalian, ya Allah, saling dari kedua nggak bisa tukeran berdua ya. Misalnya seperti itu ada. Itu buruk. Mengeluhkan anugerah Allah. Ingat kalimat sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji, bukan saja memuji Allah, tetapi Allah tahu persis kalau kita memuji Allah. Siapa saja yang dipuji? Yang dipuji oleh kita Allah. Ciptaannya, anugerahnya, termasuk semua keburukannya. Ternyata salah satu resep sehat itu diantaranya mampu mempersepsi sesuatu dengan persepsi baik. Kayak copet, aduh kehilangan pasar baru misalnya, kehilangan berarti nanti pasar baru saya harus hati-hati. Kan itu. Bukan kita memaki copetnya, tetapi menjadikan itu menjadi pelajaran untuk kita untuk hati-hati. Oh, di belokan jalan itu selalu aja ada motor dari kiri nyalip, jadi peluang untuk nabrak yang besar. Oke, bukan motor itu jelek berkendaranya, tapi kita harus lebih hati-hati berkendara. Jadi keburukan yang lain adalah ilmu kepada kita. Jangan sampai kita berbuat buruk, mengulangi perbuatan buruk. Itu yang disebut sami Allah liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Allah tahu siapa yang mempersepsi. Nah, kemudian kenapa ya Allah memberikan kalimat-kalimat dalam seperti dalam sholat Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Kenapa tuh? Punten, Kang Hendra ciptaan siapa? Kang Hendra ciptaan siapa? Allah. Karena Allah yang bikinnya. Mobil Ford itu buatan negara mana? Amerika ya. Amerika tahu pabrik mobil Ford tahu nggak kekurangan kelebihan mobilnya? Tahu. Tahu nggak bahan bakar apa yang pas, oli apa yang pas? Tahu. Tahu nggak bagaimana cara nginjek gas, ngangkat pedal dan lain sebagainya? Tahu nggak? Tahu. Mereka tahu persis bagaimana merawat mobil. Karena mereka yang bikinnya. Karena Allah yang membuat kita, Allah tahu persis nggak bagaimana kita merawat kita yang baik menurut pencipta. Allah tahu. Karena itu Allah perintahkan kita sholat dengan ruku, dengan sujud, dengan istiros, duduk di antara dua sujud yang kaki kanannya berdiri, ya, telapak kaki kanannya berdiri, kemudian semua jari-jarinya menghadap kiblat, kemudian kaki kiri didudukin, digolengkan, kemudian kita duduk di atas kaki kiri kita, telapak kaki kiri kita. Oh, ternyata itu pasti Allah punya maksud untuk merawat badan kita, pasti. Kemudian takbir kan, macam-macam itu takbir. Pokoknya yang sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan contoh Rasul, pasti menyehatkan. Kemudian isi sholat untuk apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu orang yang beriman. Orang yang beriman insya Allah akan sehat. Saya melihat guru-guru saya umurnya sudah 10, ada yang 105, guru saya paling sepuh meninggal di 106 dalam keadaan sehat biasa. Di ruang baca dia, bukunya sabar-sabar. Hidupnya tidak sibuk memikirkan diri sendiri, hidupnya memikirkan ilmunya, dan dari ilmunya dia pikirkan keselamatan umatnya.
Karena pemimpin yang baik itu pemimpin yang selalu berpikir kemakmuran umat dan keamanan umat. Nah, ulama memikirkan keamanan umat di sana, ya kan? Jadi dia mencari ilmu terus. Saya menulis bahwa orang yang tua itu bukan orang yang di atas 60 tahun, kan? Orang yang tua itu adalah orang yang sudah berhenti membaca, berhenti mencari ilmu, tak kolot. So, mencatat kolot, kolot. Ya, Pak. Di sini mungkin paling muda ya, tapi saya yakin sudah sangat tua kalau kita sudah tidak mau membaca, sudah tidak mau mencari ilmu, kolot bisa. Tapi yang muda pasti selalu membaca, dan ulama yang ratus tahun, yang puluh-puluh tahun seperti itu, yang sangat rendah itu ternyata saya melihat dia masih sangat gagah. Jalan pun tidak, sholat juga tidak di atas kursi. Padahal saya tahu persis bahwa sepertinya dia tidak pernah olahraga. Nah, olahraga. Dan ngeliling dari kamar santri ke kamar santri, ngeliling ngecek itu. Pesantrennya 3 hektar ngeliling. Ya, komentar. Jadi ada kondisi ya Allah. Oh, ternyata perintah-perintah Allah itu pasti menyehatkan, pasti untuk kebaikan jasmani rohani kita. Kemudian alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang dari mereka tidak berkata-kata, tidak melakukan sesuatu yang dilarang, yang tidak berguna, dan untuk penting itu diobrolkan. Ya, ngobrolkan karburator racing, sementara mobil kita masih baik-baik saja, tidak sakit. Kira-kira manfaatnya segala mantul itu tidak menyehatkan, itu tidak menyehatkan. Jadi yang menyehatkan yang mana? Berbicara sesuatu yang bermanfaat saja. Sudah. Sok ibu banyak bertengkar di rumah. Ada untuk apa? Untuk hal-hal tidak bermanfaat pasti. Sok cik gelut, berarti apa? Suami selingkuh. Oke. Itu bikin bertengkar. Ya. Manfaatnya membahas suami selingkuh di tengah kepada suami yang sedang selingkuh, manfaatnya? Enggak, bukan. Mangga sabarnya. Doakan karena kita sedang dizalimi, mudah-mudahan di Soledad saja lebih kayak mana. Di Soledad yang bagus karena maaf, karena baik bisa. Kalau udah aman itu, nggak usah. Kan kita tahu Allah maha mengetahui, dan kita tahu orang yang dizalimi itu doanya nggak dijawab. Udah dengan keyakinan itu kita berdoa seperti itu. Guys. Awas ya, sini Soledad. Jadi perlu dibahas, perlu diobrolkan. Terus apa lagi? Keinginan itu perlu. Ingin ini, ingin itu. Sekarang ini rumah sudah baik-baik saja. Iyalah. Buku-buku aku istri, Pak, sekarang harus menjadi tangga kan itu. Non dua lantai lain ya, betas ke kamar tetangga. Ada bangga kan? Tangga kan itu mentas kan itu. Keinginan itu umumnya terpenting. Yang penting itu sudah bukan keinginan, bahkan tidak diinginkan, harus ada, ya kan, itu penting. Keinginan umumnya tidak. Allah yang sate jandol sekarang dengan masalah. Pertama nyakinya sate jandol susah ya, jam segini, terus uangnya belum ada, ya kan? Terus ayat tukang sate jandol dan tentunya nanti jadi mahal. Terus kitanya punya masalah dengan kolesterol, kira-kira jadi masalah nggak ini dari kasus sate jandol? Oh, terus tong sedekah beres. Kenapa banyak ulama-ulama besar salah rehat? Karena hidupnya tidak banyak keinginan dan ngobrol lain-lain. Dalam diri sendiri yang bahaya. Kalau saya ngobrol berdua, punya keinginan, paling teman ngobrol saya, penting kan itu mengingatkan. Tapi kalau saya ngobrol sendiri, siapa yang mengingatkan saya? Saya kan, yang sate rumah, maksudnya nyampe mana aja nyampe. Karena sate dadang, sate asem, sate domba namanya. Ngobrol sendiri, ini susah kira. Karena itu hati-hati. Disebutkan dalam ayat ini, mereka mampu mengendalikan untuk tidak mengatakan, berbicara
yang tidak walladzina hum bizakati fa'ilun. Mereka yang mengerjakan upaya-upaya zakat. Zakat ini bisa boleh dalam ayat ini, bisa juga sesuatu yang membersihkan. Ketika ngobrol sudah mulai gak beres, mulai istighfar. Nah itu, ketika ngobrol mulai salah-salah di zakat. Zakat obrolan apa? Istighfar. Berhenti dengan ngobrol itu lagi. Kita lagi anteng-anteng nih ngobrol tentang Nabi Muhammad, kepemimpinan Nabi Muhammad, tiba-tiba bengkol jadi ngobrol ke Jokowi. Istighfar, itu perlu. Kenapa? Karena Jokowi dikendalikan oleh Allah. Serahkan saja kepada Allah. Mangga ya Allah nyanggakeun presiden abdi beres. Ayeuna kene ya Allah. Kita menyanggakeun ayeuna kene mah nyanggakeun ya Allah presiden abdi beres kan? Udah enggak usah harus dibahas lagi. Nah seperti itu. Jadi banyak hal yang kita harus lakukan untuk alladzina lizakati fa'ilun, mampu melaksanakan atau mengeluarkan zakat, mengeluarkan sesuatu yang kotor pada diri. Nah usia saya sudah mulai membersihkan komunikasi saya dengan istri saya. Please sekarang ngobrol itu perlu ngobrol kayak penting-penting aja. Pas istri saya ngomong, Pak ini bagus rumah dicat, langsung saya belokin. Nih saudara kita kan di sana perlu bantuan, kita bantuan ini. Lumayan ngecek buat, lumayan kan ngerem pembicaraan. Dan kalau saya tolak kan saya tidak menghargai dia kan, Pak Sigena ini sudah harus dicek yang banyak itu misalnya, terus tahu-tahu saya ngomong dicek terus atau kena kayak mau pada saat enak kan, nggak boleh loh memotong kebahagiaan istri berbicara itu boleh. Rasulullah itu tidak pernah melakukan, tidak pernah memotong pembicaraan istri yang mengakibatkan istri tersakiti. Menyakiti istri itu bukan saja tidak memperhatikan, bukan saja disakiti, yang membagi cinta, ke ngomong dipotong. Itu juga biarin aja dia ngomong. Sebelumnya dan bukan dengan ekspresi puas bahwa iya di komunikasi iya berita tahu kan tidak dalam biarin, jangan potong, apalagi keinginan. Setelah istri saya pengen Pak, sudah nanti asik Pak kalau kita beli apa ini, ayo nih peser aja pabriknya mereka penasaran, semua kan udah sebelum beli jeng pabriknya udah semua kacau ponan, ya beres, mau gitu. Ayat berikutnya, alladzina hum li furujihim hafidun, mereka mampu menjaga farajnya. Ini spesifik. Mereka mampu menjaga kemaluannya, mereka mampu menjaga birahinya, tonggiarnya. Ada istilah kamu lihat cuci mata, caranya cuci mata, kita giarnya, pisang gawe asli. Dan kata edu gelis pas menyangka istri bahaya. Akhirnya istri terbandingkan dengan yang lain. Karena itu saya berusaha untuk tidak memasukkan kecantikan orang lain ke benak saya, biar yang cantik itu yang di rumah saja. Jadi tidak terbandingkan. Itu juga Bu, jangan melihat laki-laki yang mengagumkan yang lain, biar yang di rumah saja lah kagumi. Ustaz mau mengagumkannya suami saya, Cilegon gitu. Cilegon juara dunia, sampai bangga. Oh dia Pak Cilegon di dunia iwan bisa lagi orang. Termasuk suami kita garong, terus jam garong nomor hiji, garong panghebat satunya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang tidak mengagumkan, tidak ada ciptaan Allah yang membuat kita tidak kagum. Sampai kita mengatakan dalam surat Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan dan Engkau ciptakan semua ini, lindungi kami dari siksa neraka. Kecantikan bisa membuat kita ke neraka ya. Indahnya panorama membuat kita bisa membuat kita ke neraka ya. Saya naik ke gunung Mahamel. Dekat dengan Minanawan awan. Di situ bisa membuat saya lupa kepada Allah, bisa. Semua bisa. Keburukan orang bisa membuat kita lupa kepada Allah, bisa. Karena itu tidak sia-sia Kau ciptakan semua yang Allah ciptakan pasti tidak akan sia-sia, dan ini semua bisa membuat kita menjadi ahli neraka. Pas pada Allah.
Nah tentang birahi, ngomong di sekolah istri perlu lain gak perlu kita apa ya, pokoknya ulah ya. Jangan iseng ngalamin lain tentang birahi khusus ya. Karena birahi ini subhanallah bisa sangat menyiksa. Siksaannya di alam sana juga seru. Diwaspadai aja oleh kita, jangan sampai urusan ini, karena memang belakangan ya setelah kita SMA lah, SMP misalnya kan saya banyaknya perselingkuhan ketika kita SMP lah ya, SMA. Iya, saya mikir apakah zaman ibu saya ada nggak sih selingkuh? Sampai saya mikir gitu. Si Genel nggak ada ya? Nggak ada. Tapi benar nggak viral, benar nggak ada handphone. Enggak. Sebelum musim SMP saya sudah mengamati. Sebelum musim SMP saya sudah mengamati, nggak ada itu. Kenapa coba nggak ada selingkuh dulu? Nggak ketahuan aja. Nah itu. Dulu saya mikirin itu nggak ketahuan aja. Sama. Pikiran kita sama. Ternyata enggak. Karena dulu anaknya orang tua kita di atas 8. Ya. 8 anak teh 11, 12 gitu. Sempat selingkuh, bingung mencari beras buat marabat barudak itu, ya sempat. Kalau mau selingkuh, bantunya juga belum sempit seperti sekarang, gampang ketahuannya kan, benar kan? Ayo nama SM, anak Cirebon, yang satu di Banten, bapak di Lembang beres, aman kan? Tidak ketahuan. Jadi program 2 anak saja cukup, itu program yang membuat perselingkuhan ramai. Terus rumah disiapkan perumahan kecil-kecil 70 meteran lah, luas tanahnya itu dia 60 meter ya. Sekarang 60 meter. Kira-kira saya sama istri saya muluk tuh sih 30 meter mulai di dia. Udah tidak. Hari gua masih edan lu bergantung kembali calon setan, berarti itu etak kene gitu. Jadi wajar nggak kalau akhirnya di rumah bosan, anak tua, peluang kabur mudah, kemudian kalaupun cerai tidak masalah, ya kan? Kalau cerai tidak masalah, bilangin kurus 2 kilo. Jadi tidak terjaga faraj. Ternyata menjaga birahi, menjaga faraj, menjaga pelacuran itu dijaga sistemik, semuanya harus dijaga. Pergaulannya, bahasanya. Kalau saya sih, saya sudah mewaspadai itu karena memang sudah mengamati itu dari sejak dulu. Jadi mencoba bersama istri Kang Adi mencoba baik-baik saja, dan saya hanya melihat kebaikannya saja. Saya tidak pernah melihat dan tidak akan saya lihat keburukannya. Dia punya kebiasaan kalau udah minum obat cair, nutupan nanti depan teh bahaya. Punya kebiasaan itu, sama saya nggak betul dan tidak dijadikan keburukan. Sudah itu PR buat saya setiap sudah minum obat agak gitu, sama saya. Meskipun saya sering ngomong anggar. Bentar pagi pasti bahaya gitu ya. Menurut pasti bahaya. Itu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu masuk ke kamar itu di dalam tulisan tutupan botolan. Betul. Apa itu? Jadi alladzina hum li furujihim hafidun, kemudian hati-hati dengan faraj kita, jangan sampai diabut gitu ya. Jadi supaya tolong diabut illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali faraj kita ini hanya untuk pasangan kita. Tapi kalau Ustaz ada orang lain sudah 10 tahun, 35 tahun bareng istri atau terus bosan gitu. Bukan Pak, bosan. Apa? Bosan. Ini dimati terus ya. Tidak ada bosannya. Gimana caranya supaya tidak bosan? Ibu sing kreatif atau selalu tampil baru. Baju ulah iman digamis teh ka pengajian, digamis di rumah digamis. Cik atuh ka pengajian digamis di bumi baju Batman. Jadi ada dinamika gitu. Jadi si bapaknya ngelihat ibu teh baru terus.
Mending mobil lama tapi asa baru terus, mending mobil baru tapi tergenang. Mending mana? Ya, yang lama dibuat baru aja, dirawat oleh kita. Mobil lama yang kita bikin baru paling tidak sering di rumah, betul? Minimal sering dicuci di tempat pencucian. So atau ibu dia sering ke tempat pencucian. Kesalahan mobil. Ya, pokoknya mah di sing berseka, maksudnya sing berseka ulai mah abong-abong ini akan cari sini. Sampai jikan gigi aja nggak ada, terus dikat nada untuk gigi itu. Dia tuh sikat atau namanya, pokoknya mah sing berseka. Aslinya berseka. Sing enak kan bener. Kalau sudah berseka, bapak juga akan merasa baru lagi. Suasana istri dia mengedepan itu ngarewas etak cara nanti anak gitu dari dulu 30 tahun gitu terus bete sih jika terubah sekali-kali mah laki-laki jangan hanya ibu yang nunggu ya. Ibu kan banyak sekali istri yang dia bilang amin Ustaz gengsi ya kalau saya harus Noel duluan mah kan gitu. Ada kan istri yang nunggu sampai nunggu apa? Kalau suami saya nyentuh, nunggu disentuh. Kita tuh, ini kabur saya. Jangan kitanya yang Noel dan jangan disentuh. Usah, lain disentuh. Usah. Jadi kitanya harus kreatif kalau yang pasti itu tidak akan bosan illa ala ajwajih sampai anak-anak bertanya Pak, Bapak sekarang umur berapa? 42. Nah di usia Bapak sekarang Bapak bosan sih ngalahin istri atau gimana? Saya bilang enggak lah, biasa sih gak bagus lah dan tetap saya kalau duduk sama istri saya sok pendek sok pendek kan ngobrol sama suami jadi belum langsung mikir yang langsung deket segera itu suasana baru itu harus kita hadirkan terus. Itu perintah dari Islam. Itu perintah surat Al-Mu'min. Ingin bahagia, perbaharui terus. Baik, selanjutnya ada yang ditanyakan, silakan. Itu surat Al-Mu'min tadi. Ingin bahagia, sederhana sih. Hayya 'alal falah, mari kita sholat. Mari kita ahyal sholat. Mari kita sholat untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk kita dapatkan kebahagiaan. Ini bahagia. Sholat itu salah satu alat, salah satu sarana untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Terkait dengan sholat khusyuk tadi Pak Ustaz. Ya. Kalau misalnya kita sholat kebetulan imamnya itu kan agak lama Pak Ustaz. Bisa sholatnya mungkin membaca Al-Fatihah dan surahnya itu bisa lebih kurang 15-20 menit. Apa yang kita lakukan? Apakah kita cukup mendengarkan bacaan supaya kita khusyuk atau kita berzikirnya seperti apa? Atau Allah subhanallah atau gimana yang kita lakukan supaya kita tidak benar? Kadang-kadang kan itu kok lama kan nggak mau lagi sholat sini kan kira-kira begitu Pak. Manusiawinya begitu Pak, manusiawinya karena belum mendapatkan keimanan dan minta di Pak Ustaz. Kira-kira gimana? Baik, kalau kita menemukan imam yang panjang, tolong sampaikan ke DKM ganti. Daripada ada suatu imam ganti, mungkin kau gitu kan? Kenapa harus ganti? Kan Rasulullah mengatakan jangan panjang, so di belakang ada orang yang punya aja. Siapa tahu ada yang kebelet saya rusak-rusak, iya kan? Bahaya itu, nggak boleh. Tetap sholat berjamaah itu harus ada kedek. Seperti itu. Ya, kecuali kita sepakati misalnya Masjid As-Salam terkenal masjid panjang sholatnya ya sudah trademark, sudah disepakati. Nah kalau terjadi itu dengarkan. Kalau zahar ya maghrib isya subuh. Tapi kalau zuhur diusahakan imamnya pendek juga sih, kan orang tidak tahu apa yang dibaca imam kan. Dia mulai pondok tinggi, mulai membuat bulan beres menyenangkan kan. Oke. Jadi pada saat zuhur asar dia panjang,
kita baca surat-surat pendek terus. Setelah Al-Fatihah, baca surat pendek terus. Kalau maghrib, isya, dan subuh dengan kalau nggak salah saya pernah cerita ya, pernah saya sholat subuh di Masjid Nabawi, beres-beres entah jam berapa, tapi sudah terang benderang. Banyak sekali. Berapa yang muka belusukan anak kecil yang buang hajat di situ, ya Allah. Masjid Nabawi belum seperti sekarang. Waktu itu masih tahun 90, masih acak-acakan Masjid Nabawi. Yang sekarang udah rapi bisa. Jadi dan itu pun konon kabarnya ditegur imam. Dan ternyata imam juga tanpa sadar dia menikmati ayat-ayat Quran sampai dia lupa bahwa dia sedang imam sholat. Itu. Nah buat kita adalah sholat. Dan bilang saja sama DKM. Pada DKM beda itu. Ya beres itu. Tidak bagus itu. Imam panjang itu. Nah itu. Jadi pada saat imam panjang lupa. Jadi baca saja kalau sir, baca surat-surat pendek dalam diri kita. Tapi kalau dizaharkan, dengarkan baik-baik. Tapi udah susah, kita bakal melakukan kesana kemari, susah. Biarin nggak apa-apa, tapi terus usahakan. Yang dosa imam. Terus udah gitu imam ruku, sujudnya lama pula. Sudah lama kita menggerutu kan? Wah, lama kali kalau belakang mau. Itu mau sedang gerutu hakim atau usul hakim? Itu gerutu hakim. Itu yang tanggung jawab imam. Itu diwaspadai jadi imam yang bawa proper. Nah, iya imam di Masjid Dilaros. Ya tempatnya itu imam. Dia imam di Masjid Dilaros di sini jauh sini. Ya, jadi pastikan kita bisa khusyuk dengan strategi yang kita lakukan. Tapi yang jelas imam sholat berjamaah itu tidak disarankan untuk tidak panjang. Dan kalaupun kita tidak sengaja masuk ke sebuah masjid dan panjang, saya pernah itu sholat maghrib di sebuah masjid panjang bisa. Udah beres, udah bubar, saya langsung ke DKM-nya mana? Abdi baca imam kita. Alah, bejakan ke imam. Akhirnya saya ngomong, bejakan ke imam. Tolong jadi imam beli panjang teling doraka, banyak yang ngeluh. Akhirnya di istighfar, mau mungkinnya diingatkan. Waktu itu hatinya sedang terbuka. Tadi Pak Ustaz bilang sudut terakhir. Tapi kan bagi saya nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ada Ustaz bilang kalau pakai bahasa Arab sholat itu aja. Ya, kalau pakai bahasa di luar bahasa sholat, bahasa Quran, maka batal sholat. Betul di luar bahasa Quran. Bahasa Quran itu doa-doa yang ada dalam Quran, surat Al-Imran banyak yang doa-doa. Itu pendapat banyak Ustaz, maaf tadi tidak sebelum saya teruskan. Nuhun kawan. Berdoalah saat sujud, karena saat itu adalah saat terdekat dengan Allah, kan itu. Bukan pada kalau versi saya, sudut pandang saya, bukan saat sujud ke sholat di tengah sholat, bukan. Tapi 24 jam hidup kita sujud kepada Allah dan berdoa, merendah di hadapan Allah dan berdoa. Solu kama ro'aitumuni usolli. Kebayang ke sholat, terus si istri kedoain suaminya yang nyakitin. Yo, tadi nama ya. Pakai bahasa Indonesia kata beberapa ustaz boleh tenang. Yo, sedangkan suami saya kemudian saya lihat dia semacam berdoa. Oh tidak, kita sholat atau sama cinta berdoa. Tidak ya Allah, jangan. Jadi menurut saya, sudut pandang saya, bersujud, berdoalah saat sujud, karena saat sujud adalah saat terdekat dengan Allah, itu benar. Dan sujud itu berapa menit? Sepanjang hayat kita sujud kepada Allah. Artinya ini ajakan kita merendah di hadapan Allah di sepanjang hayat kita, di setiap hari. Dan kapan merendah buat yang muda-muda ya? Agak susah merendah di hadapan Allah karena merasa kuat. Buat kami terasa betul ketika sudah duduk, sudah duduk ini mau berdiri kerana laut. Umumnya bapak-bapak yang sadar dan beriman, umumnya pas berdiri, Allah Akbar. Umumnya nyebut nama Allah. Dari anak muda, boleh. Terus, akan bismillah lagi duduk ini kan susah berdiri. Tiba-tiba ya herder buat rekomendasi buat Astagfirullah, Allah Akbar, Allah kasih gitu. Dan mungkin anjing.
Jadi beda dengan anak muda. Anak muda mungkin kata-kata ciri khas orang Bandung anjing, ya, ciri khas orang Bandung. Pernah ya orang Bandung karena motor kata-kata pas susul kukus anjing, udah ngomong. Pas susul deh kukus gubrak bener. Pas gubrak, ayah. Orang Bandung beda. Aneh nanti di Bandung saya punya lihat di Bandung sudah ada. Di Tasik ada cewek itu, kita nunggu. Terus di orang Bandung ciri khas. Atau kalau yang bilang gubrak, ayah. Enggak, sudah ya kalau saya sujud 24 jam. Mana? Ada lagi sambung atau nunggu hidup? Kalau sudah meninggal susah ditanya lagi. Kan ada orang yang pergi ke makam tempat tanya nomornya. Mana aja? Ke kuburan yang nyangka cenah ayah gitu. Ayah udah Cilegon kan. Nunggu hidup kayak ditanya tentang pengajauh ngomong. Ya. Tadi Pak Ustadz yang sini terakhir, kalau kita menggambarkan dan apa namanya, tapi secara bahasa Al-Quran, kalau menjadi asal Al-Quran, kalau menggambarkan masa Al-Quran, biasa. Iya, jadi bisa saja doa menurut sebagian ustaz ya. Ada yang mengatakan berdoalah di sujud terakhir jangan keluar dari bacaan Quran. Ya, seperti tadi. Kalau saran saya, ucapkan kalimat doa itu setiap saat di sepanjang perjalanan kita. Terus saja sambil nyetir, aku wafatkan segala usul ini. Kalau tidak wafat saja, pas saya dulu istighfar, nikahkan saya dengan itu. Ayah, maaf dijawab amin. Tapi itulah saya ayah itu karena mobil sendiri ya Allah selamatkan. Doa kedua semua orang. Jadi saya sarankan berdoalah di luar sujud sholat, di luar sujud di dalam sholat. Sebab 24 jam penuh kita sujud kepada Allah. Ini sekarang sedang sujud tidak? Nah, naonan atau datang ke dia ada mungkin ceramah sih iya, sama naonan. Ngerti nggak? Jawabannya? Ngerti? Mengerti mah diamalkan bener. Mengerti diamalkan bener. Artinya apa? Artinya kita datang ke sini tidak hanya untuk mendengarkan dan mendapat ilmu, enggak. Terserah mau dapat ilmunya, mau dapat pencerahannya, mau enggak, terserah. Yang pasti saya datang ke sini keluar dari rumahnya menuju salah satu Allah untuk mendapatkan ampun dari Allah. Satu itu. Intinya aja boleh nggak kalau lagi sholat atau doa lain sholat subuh itu sama saya baca sama sujudnya Iya. boleh apa enggak? Nggak boleh menurut saya. Kalau menurut yang lain ada yang membolehkan. Kalau menurut saya merujuk kepada kalimat sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dalam sholat Rasul sujud terakhir hanya membaca, atau dalam sujud itu hanya membaca subhanallahil a'la. Beres. Saya suka lama jadinya sujud. Kelamaan. Karena ditambahin doa-doa. Ya nanti jangan di luar aja lah. Kemudian doa yang hebatnya seperti apa? Di luar sholat nanti mayat kita rubah. Di luar. Terserah kita mau merubah muka itu pendapat saya. Karena saya di sholat seperti Rasulullah sholat. Bacaan sholat apa? Subhanallahil a'la. Doanya di luar sholat misalnya, ya Allah berikan kepada saya husnul khotimah sambil saya mengamalkan, saya berbuat baik sudah memang kan gitu ya. Ya Allah berikan kepada saya rezeki warzuqni di dalam sholat, dan di luar sholat saya juga berdoa warzuqni berikan kepada saya rezeki ya Allah sambil saya istighfar. Saya bacanya subhanallah Allahumma rabbana wa bihamdika wa baghfirli sekali aja. Itu saja betul. Sekali aja. Betul sekali itu. Ada yang 3 kali, sekali atau 3 kali? Ya, bisa sekali bisa 3 kali. Nah, udah itu saja. Betul itu sepakat. Kalau saya dari dulu diajarin yang pendek oleh orang tua saya. Ternyata yang subhana rabbil a'la udah tidak pakai wabihamdi. Subhana rabbil a'la. Ternyata dengan kalimat pendek itu saya bisa menikmati subhana rabbil a'la 3 kali ya. Setelah itu kita mencoba mengejawantahkan dalam pemahaman saya bahwa Allah betul-betul maha tinggi. Rasa betul bagaimana merendah.
udah panjang-panjang juga oke. Doa kan doa para raja tapi tidak nempel ya, tidak menjadi karakter. Ya silakan saja, sekali saja itu bisa ada yang mengatakan tidak. Kebetulan dari pertama belajar sholat bacanya subhanallah Allahumma. Betul, bisa. Hanya kebetulan saya dari awal belajar sholat sudah nergal apa itu aja. Sama juga. Iya, saya orang lama, saya pemain lama dalam sholat tarawih. Pemain baru ya. Alhamdulillah kita diajari sudah luar biasa orang tua kita alhamdulillah punya jadi mahal ya. Tapi yang saya pahami kalimat solu hamarwai kubulu soli sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, yaitu bacaan. Ya, Jadi nggak usah ditambah-tambah. nggak usah ditambah. Sholat udah itu aja. Nah terus kita pengen berdoa saja. Ya. Misalnya pengen sehat ya, jangan langsung bersujud ya. Allahumma rabbana sallim masa usah. Di luar itu saja. Ketika kita berdoa ingin sehat, kita juga melangkah untuk bersikap sehat ya. Minumnya bagus, makannya bagus, istirahatnya bagus. Di usia 60, 55 tahun ke atas, tidur tidak boleh lewat dari jam 9, tenang. Dan saya susah. Subhanallahil azim, subhanallahil a'la. Tambahan itu tidak ada hadisnya. Tidak ada dalam keterangan hadisnya. Saya mencari kalimat wabilam itu tidak ada dalam hadisnya. Sudah saya melihat dalam hadisnya subhanallahil azim saja dan subhanallahil a'la saja. 3 kali kita coba. Suatu saat bapak saya sholat, sujudnya lama. Saya tanya, Papi, baca apa itu? Subhanallahil a'la. Hanya itu, abad lalu sering waktu itu dibilang 11 kali. Nah 11 menikmati bacaan ini subhanallahil a'la. Subhanallah. Subhanallah. Sekarang saya baru memahami kalimat subhanallahil a'la kalau di sini hadirnya terus pendek. Lebih daripada 3. Gak apa-apa. So, para sahabat ada yang mencontohkan berulang-ulang. Lebih dari kali. Kalau ditambah ya nggak boleh. Misalnya ditambah dengan kalimat Tuhan, itu jangan. Kita yang merasakan, kita masing-masing merasakan nikmatnya kalimat indah, bukan indah, nikmat. Mungkin kita malu ya kalimat. Kira-kira saya ini awamnya. Tahu arti kalimat I love you? Tahu? Oke. Saya nyebut ke Kang Hendra, I love you tuh biasa. Tapi Kang Hendra ini mulai ngeleo. I love you. Misalnya, itu saya ini kan temaan. I love you. I love you. Langsung itu terasa nggak ke sini? Nah itu dari subhanallahil a'la ke sini. Kalau kita merasakan betul merasakan agung dan maha tingginya Allah. Kebayangnya Kang Hendra aja udah bubuk kosong. Anaknya cucu. I love you. Dibuat lagi I love you itu. Itu. Jadi sekali lagi keimanan. Nah sekarang hebatnya Allah di sebelah mana, masya Allah. Sudah layak tidak perlu dirinci karena tidak bisa kita merinci hebatnya Allah. Tapi kita merasakan betul bagaimana Allah menurunkan Al-Quran, bahwa kata kebalikan dalam Al-Quran selalu seimbang. Neraka sekian jumlahnya, surga sekian jumlahnya kan, zolim sekian jumlahnya, soleh sekian jumlahnya, dunia sekian jumlahnya, jumlah kata-katanya, akhirat sekian jumlah kata-kata, selalu seimbang. Itu luar biasa pasti itu firman Allah. Itu mungkin kalau Az-Zaitun mengatakan ini ucapan Muhammad, oh itu jelebeng sekali. Abu Toto itu jelebeng sekali. Dia berarti dia tidak baca Quran. Kalaupun dia baca Quran, dia pasti tidak tahu artinya. Kalaupun tahu artinya, niatnya saja sudah jelek, motivasinya sudah jelek. Kalau saya sudah benci kepada kekasih saya, tiba-tiba dia menulis puisi untuk saya dan puisinya begitu indah menurut kacamata dunia. Kira-kira menurut saya puisi kekasih saya itu indah kan? Waduh, tuh
waduh, betul itu kan saking ini waduh, dodol, dirobek malah dibuang gitu. Dan kalau ada orang membaca Quran dan biar tahu artinya tapi tetap berani nginjek Quran, ada di Polandia kemarin ada yang diwawancarakan ketika Quran diinjek diizinkan oleh negara, sedangkan ditanya oleh seorang wartawan, Anda tahu artinya itu? Anda tahu terjemahannya itu, tahu tafsirnya, Anda tahu, dites lah sama si wawancara itu, betul dia tahu. Ternyata melihat Qurannya Kang Adi sudah dengan kebencian, dia kan. Nah, saya tidak bisa menjelaskan tentang Allah. Hebatnya Allah kalau dalam diri teman bicara saya ada kebencian. Waktu anak sedang benci sama orang tuanya, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana hebatnya jasa orang tua kepada anaknya. Ibu kamu tuh melahirkan dengan pertaruhan nyawa, atau enggak? Salah gitu. Kamu tuh disusuin sama ibu kamu, salah yang kado banget itu udah orang lain. Mau sebenarnya mau apa tiba lagi sesuatu siapa? Ada aja salahnya. Jadi gimana caranya mengingatkan anak yang sedang tidak suka kepada ibu? Ajak main. Berikan rasa kagum kepada banyak hal. Saya ingat sekali waktu saya di pesantren pertama, saya pergi pesantren pertama ke Betani. Apa yang dilakukan guru saya tadi? Saya diajak dari Mungkit, Muntilan, jalan-jalan ke Borobudur, jalan kaki. Terus jalan kaki itu lumayan lah, kurang lebih 12 kilo. Subuh, beres sholat subuh jalan kita ke sana. Saya masih kecil, lepas SD. Ayat tukang guru tuh lihat orang susah dari luar, karena mereka tidak sempat sekolah, bisa malas, bisa kata orang tua. Terus diterjemahkan betapa pentingnya sekolah. Dari situ saya muncul semangat. Psikosomatisnya apa? Semua santri duduk, betul? Anak-anak ternyata duduk anak-anak itu hiburan. Nonton TV, gagal. Nonton TV itu bisa hiburan, itu bisa gagal. Apalan ada gagal. Jadi itu hiburan. Ternyata kenapa terjadi? Itu bukan karena pesantrennya jorok, bukan. Yang saya tahu itu karena kitanya nggak betah. Nah kalau nggak betah mah ada aja yang keserang itu, ya. Dan kebetulan waktu itu saya pegal siku engsel waktu itu, engsel kaki tangan padahal besar. Saya tidak kena gatal itu. Teman-teman main batu macam-macam, jangan. Setelah saya diajak jalan oleh guru saya, Masya Allah, saya pulang lagi, saya semangat. Dan ini luar biasa. Jadi kalau ada anak seperti itu jangan langsung kita neneknya ngomong kamu itu sama ibu jangan gitu saya. Oh nggak bisa. Gelo. Kamu tuh sama istri jangan gitu. Gelo. Nggak bisa. Dijelas istri kamu tuh harus kamu persepsi dengan baik bu. Kan? Kan? Terus aku lain ganti saya carikan ke budak. Itu anaknya harus diajak bapak kawin gede bapak anak beres kan? Itu saja, mudah-mudahan Allah itu, mudah-mudahan ini menjadi pahala juga untuk kedua orang tua kita semua, untuk semua guru-guru kita, untuk semua sahabat-sahabat kita yang sudah memberikan pengalaman banyak sekali kepada kita, untuk semua orang-orang yang berjasa kepada kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah masjidnya sudah selesai, sound sistemnya enak, takbirnya luar biasa. Bagaimana request lagi yang lain. Insya Allah itu luar biasa dan buatnya jagoan menghias, mengindahkan rumah Allahnya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ikhtiar kita untuk menjadi soleh. Mas Bambang punya rumah di surga karena sudah membeli kapling untuk perumahan di surga. Kita jaga mas. Kita jaga kapling kita itu tetap menjadi milik kita dan kita jemput dengan amal soleh kita hari ini. Mudah-mudahan pengarium di surga kita bikin lagi pengajian Deko 501 di Kuwait. Mudah-mudahan saja. Dan ini luar biasa. Jadi ini sekedar info saja.
sering sekali kenapa saya sering sekali merasa terpukul ya, terpukul oleh ayat-ayat Quran dan lain sebagainya. Mungkin karena saya berulang kali sepanjang 23 tahun mendapatkan kabar dari Allah bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Kaya dan lain sebagainya. Perlu diketahui sering sekali saya kesulitan untuk membayar honor guru atau kesulitan untuk memberi makan santri. Aduh, di mananya Pak, beras tinggal 2 kali makan lagi Pak, itu kabar dari sana. Saya langsung mikir kan, layaknya kalau mikir bukan karena Allah, saya sudah setuju, capek itu. Ngurus anak batur yang orang tuanya sendiri banyak yang tidak kenal saya. Malah suatu saat hari kelulusan, pas perpisahan, ada orang tua murid duduk di sebelah saya. Dia bicara sama temannya di sebelah saya, artinya bentas. Nyebrang di depan saya, dia ngomong, itu rasanya udah kurang 7 tahun sekolah dia itu rasanya gitu. Nah, jadinya terasa karena saya baik dia. Oke. Dan satu saat pernah teman-teman mungkin mengkhawatirkan keberadaan ke kondisi saya, sampai mereka bilang udah Pak, kita pungut aja biaya Pak ke muridnya. Ini usah 100%, kita pungut 50% aja supaya Bapak tidak terlalu berat. Jangan gitu kata teman-teman. Saya sampaikan begini, di sini murid ada berapa orang? 240 Pak. Mending 240 orang tua murid setiap bulan rudet, atau mending sahuran setiap bulan rudet. Mending sahuran saja ya sudah. Untuk kerja saya aja lah yang lain gak usah rudet, gitu kan? Sederhana. Sampai satu saat kan ada ini kan, ada pasangan orang tua murid berantem mereka. Saya datangin ke rumah sambil saya rada keras bicara. Nah, budak punau, saya bilang gitu kan. Kurangnya nyakolatan budak ente tergir-gir aja. Nah ini tuh. Saya sengaja bikin gratis supaya kalian menjadi pasangan yang tentram menyekolahkan anak kita. Kan tujuannya sederhana. Mau mampu mau tidak silakan sekolah di sini. Mudah-mudahan dengan anak kalian sekolah di sini, kalian tidak harus berantem di rumah urusan bayaran sekolah kan. Yes. Tidak ada daftar ulang, tidak ada apa. Kalian yang pernah atau saya rumah Abi. Itu dananya dari mana ke Allah. Nah itu baru saya. Nah sering sekali Kang Hendra injury time, beras tinggal 2 kali makan, tiba-tiba ada pesan berasnya udah dikirim kemana? Beras di mana? Udah dikirim ke madrasah. Sama lauk pauknya Ustaz, lauk pauknya hidup Canada. Mudah-mudahan baru bisa makan dengan domba juga, dikirim ke Bali. Jadi ngirim domba. Jadi itu sering sekali kondisi seperti itu. Terus dari mana saya tidak tahu. Apakah ini karena kesolehan? Jauh bisa. Saya dibandingkan beliau ini, saya yakin beliau lebih solehan dari saya. Lebih solehan dari saya. Dengan hadirin semua, saya tidak berani jadi imam. Kenapa saya tidak pernah berani jadi imam? Karena saya tahu di belakang saya kalau saya jadi imam, ini luar biasa hamba-hamba Allah yang soleh. Saya tidak berani mengimami yang soleh-soleh seperti ini. Nah, ya soleh kayak besar juga Kang Deki yang sudah mau mengaji sudah jauh lebih soleh dari saya karena saya sudah ngajinya di Bagelang. Jauh. Karena itu ada rasa khawatir. Nah, untuk karena soleh, sudah oke. Terus karena apa tuh? Selalu saja doa itu diijabah langsung. Saya minta datang. Itu selalu seperti itu. Wallah. Dan terima kasih Dago 500 majelis Dago 500 yang sudah memberikan ide membangun masjid, karena selama ini kami membangun asal-asalan, ada uang terakhir sidangkan di DRB, tapi yang luar biasa karena meskipun asal-asalan kemarin ada gempa orang-orang pada nunggu saya bilang kalau mereka ulang mulai menunggu duit gitu, tapi rupanya konstruksi asal-asalan ini tidak membuat mudah pecah gitu. Dan pembangunan alhamdulillah akhirnya saya sujud syukur, akhirnya madrasah punya juga bangunannya anak, bangunan benar menyenangkan, dan mulai masalah-salah soalnya kalau ada yang mau ngebros. Nah, jadi terima kasih atas support, dorongan, dan ini semangat baru saya merasa betul setelah kemarin data syukur selesai pembangunannya, saya merasa umur saya kembali lagi ke 40-an. Alhamdulillah. Wah, ini asli saja
dicoba deh ngajal bener ngajal itu. Ya itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم